Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi serta soal-soal yang ada dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, yang mana masih kita lanjutkan untuk buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, khususnya untuk adik-adik yang beragama Islam. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tema 8 subtema 4 pendamping pembelajaran 3 ya. Ini ada di halaman 177 ya. Dan tentunya yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Oke ya, ini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 ya. Menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Jadi gambar denah itu perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Jadi selain kita dapat mengetahui posisi suatu tempat, kita juga dapat menentukan sebelah mana tempat itu berada sesuai arah mata angin. Apakah di sebelah utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, barat daya, ataupun yang lainnya ya. Jadi denah ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan. Ternyata denah juga bisa digunakan untuk menunjukkan posisi benda yang ada di dalam ruangan ya. Nah, seperti di soal ayo berlatih di sini ya, ini dibahas bagaimana fungsi denah untuk menentukan posisi suatu benda yang ada di dalam ruangan ya. Nah, langsung saja ya kita ke ayo berlatih. Perhatikan gambar denah kelas berikut ya, ini di dalam kelas ya dari sekalian. Di sini ada pintu, ada meja, ada kursi siswa, ada meja dan kursi guru ya, ada papan tulis dan beberapa benda lainnya. Nah, di sini yang perlu kita lihat atau kita amati dengan sesama, yang pertama adalah ada arah mata angin ya. Ya, di bagian pojok itu ada arah mata angin. Ya. Oke, jadi arah mata angin inilah nanti yang bisa mengetahui kita di mana posisi benda tersebut. Lah, biasanya untuk arah mata angin ini yang bagian atas itu adalah utara, yang bawah selatan. Jadi yang lain mengikuti ya. Berarti sebelah kanannya ada timur, sebelah kirinya ada barat, dan ini ada 4 lainnya ya. Oke. Langsung kita ke soal nomor 1. Bila dilihat dari letak pintu masuk, menurutmu menghadap ke sebelah mana kelas itu? Kita lihat ya. Pintu masuknya ini ada di sebelah, karena berarti sebelah utara ya. Maka kelas ini menghadap ke utara. Jadi jawabannya adalah utara ya, sana ya. Oke, karena ini pintu masuknya dari sebelah utara, maka kelasnya menghadap ke utara. Kemudian nomor 2. Bila kita berdiri di depan kelas, di sebelah kanan meja guru, bila kita berdiri di depan kelas berarti kita di sini ya. Kemudian di sebelah kanan meja guru, di sebelah mana letak rak buku? Nah, kita di depan kelas di sebelah kanan meja guru, di meja guru. Nah, berarti rak bukunya berada di sebelah mana? Nah, di sebelah sini, berarti di sebelah barat ya. Kita lihat ini, walaupun agak kecil ya. Ini di sebelah barat, berarti kita berdiri di sini, maka rak bukunya ada di sebelah barat. Lanjut nomor 3. Tulislah 3 kalimat yang menjelaskan posisi benda-benda yang ada di ruang kelas. Nah, ini banyak sekali ya. Misalnya yang pertama ini kursi kelas siswa, ini saya tuliskan ya, kursi kelas siswa itu menghadap ke
utara karena menghadap ke pintu ya. Pintunya ini ada di belah utara. Kemudian yang kedua, kursi guru menghadap ke selatan. Nah ini menghadap ke arah siswa ya. Berarti kan berlawanan. Kalau siswanya ke utara, maka gurunya menghadapnya ke selatan. Kemudian yang ketiga, bila kita berdiri di depan kelas menghadap papan tulis, nah di depan kelas menghadap papan tulis, ini papan tulis, maka letak pintu di sebelah timur. Nah ini letak pintu di sebelah timur ya, di sebelah timur kita ya. Oke, itu mungkin 3 kalimat yang menjelaskan posisi benda yang ada di ruang kelas. Bisa juga mungkin kita tambahkan lagi papan tulis menghadap ke selatan. Ini papan tulisnya menghadap ke selatan ya, jadi menghadap ke arah siswa. Oke, mungkin itu ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 nomor. Ayo berlatih. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini ada muatan matematika ya, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang ya, data disajikan dalam bentuk batang-batang ya, seperti ini ya, ini diagram batang. Kemudian pada diagram batang, sumbu mendatar itu menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut ya. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini untuk sumbu mendatar ya, sumbu mendatar itu menyatakan jenis data ya, ini jenis lomba. Kemudian ini adalah yang sumbu tegaknya, ini adalah nilainya, nilai dari data tersebut. Dan setiap batang itu dibuat dengan tinggi sesuai dengan nilai data tersebut ya. Ini contohnya, ini ada data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba ya. Jadi ada lomba sejarah nasional, ada 5 siswa. Kemudian ada lomba teori P3K, ada 6 siswa. Tali temali ada 5 siswa. Kompas 7 siswa dan Morse ada 6 siswa. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk diagram batang ya, lebih dulu jenis lomba pada sumbu datar dan banyak siswa pada sumbu tegak ini ya. Ini jenis lomba, kemudian ini banyak siswa. Kemudian yang perlu kita ingat ini ya, jadi jarak antar nilainya ini harus kita buat sama. Nah, ini kebetulan jalannya 1 ya, 1, 2, 3, 4 lah, kelipatannya berarti 1. Kalau mungkin datanya terlalu banyak, kita buat mulai dari 2, 4, 6 atau bahkan kelipatan 5, bahkan kelipatan 10. Tergantung dari nilai data ya, nilai setiap datanya. Oke, nah di sini kalau sudah, langsung kita hubungkan ya antara jenis lomba sama banyak siswa. Jadi lomba sejarah nasional, banyak siswanya ada 5. Nah, kita hubungkan dengan angka 5. Kemudian teori P3K tadi ada 6 siswa yang mengikuti ya. Tali temali ada 5 siswa. Nah, kita hubungkan. Kompas ada 7 siswa dan terakhir Morse ada 6 siswa. Nah, jadilah data seperti ini. Dan sebaiknya itu kita berikan judul ya. Itu alangkah baiknya kalau kita berikan judul. Jadi diagram batang tentang apa? Nah, ini berarti diagram atau data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba gitu ya. Itu lebih bagus. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih. Kalau tadi udah kita bahas materinya, sekarang nah di sini sekelompok anggota pramuka mendapat tugas mengumpulkan buku-buku pelajaran bekas yang masih layak pakai untuk disumbangkan. Data setiap jenis buku pelajaran yang terkumpul disajikan dalam tabel berikut. Nah ini ya, ada beberapa jenis buku yaitu matematika, SBDP atau seni budaya dan prakarya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah jumlah buku yang terkumpul untuk matematika ada 20, SBDP 25, bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia 15, dan PPKN ada 10. Nah kita diminta untuk membuat diagram batang dari data tersebut, kemudian menuliskan informasi yang didapat dari data tersebut ya. Oke, di sini udah saya gambarkan ya, jadi untuk yang nomor untuk yang ayo berlatih ya, bisa dilihat ya. Nah ini kebetulan datanya agak banyak, saya buat kelipatan 5. Jadi sumbu tegaknya itu jumlah yang terkumpul, kemudian sumbu mendatarnya adalah jenis buku.
Nah, jangan lupa dikasih judul ya. Jadi data buku untuk disumbangkan di sini. Nah, ini saya buat kelipatan 5 karena ada yang sampai 25. Kalau kita buat kelipatan 1 nanti gambarnya panjang sekali ya. Yang penting jaraknya sama. Oke, berarti ini 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 ya. Kemudian matematika tadi yang terkumpul ada 20, seni budaya 25, bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia ada 15 dan PPKN ada 10. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menuliskan beberapa informasi ya. Ini tidak saya tuliskan semua, hanya saya tuliskan 3 informasi ya. Jadi yang pertama, buku matematika yang terkumpul untuk disumbangkan sebanyak 20 buku. Nah, kita lihat di sini. Kalau mau ditulis semua juga tidak apa-apa, adik-adik, saya cukup tuliskan 3 saja. Kemudian buku paling banyak yang terkumpul adalah SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya ini ya. Atau mungkin kalau mau dituliskan buku yang paling sedikit terkumpul adalah bahasa Inggris dan PPKN, misalnya seperti itu. Kemudian jumlah keseluruhan buku yang terkumpul untuk disumbangkan sebanyak 80 buku. Jadi kita tambahkan ya, matematika, SBDP, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan PPKN. Kita jumlahkan total ada 80 buku lah. Ini adik-adik untuk gambar diagram batangnya. Oke. Mungkin untuk pendamping pembelajaran 3 cukup sekian. Nah, ini ada satu materi lagi ya. Ini untuk pemangatan SBDP. Jadi membuat maket. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari pembuatan maket. Maket dapat digunakan menggambar sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambar sebuah wilayah, maket dapat berfungsi sebagai dinah ya. Nah, maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. Nah, ini adik-adik diminta untuk membuat maket bentuk dinah sekolah. Silakan bisa dipraktekkan sendiri ya di halaman 179 sampai dengan halaman 80. Ini langkah-langkah pembuatan maketnya, bisa diikuti ya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 4 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.